Pak Nobel Pak Mukmin. Silakan Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat yang hadir di sini, yang luar biasa, punya semangat, kebersamaan, persatuan yang sama-sama saya yakin ini untuk membangun bangsa. Nah, apa yang disampaikan kedua narasumber ini masing-masing mempunyai hak untuk sama-sama menyampaikan argumen. Kedua-duanya ini semuanya harus disatukan oleh ideologi yang sama, yaitu Pancasila. Pancasila ini menyatukan kita semua dan harus kita jaga, harus kita rawat. Dan Pancasila ini juga yang berketuhanan yang Maha Esa ini menjadi sumber hukum. Salah satu sumber hukum dan persamaan dimanapun untuk dipersatukan. Jadi kita harus juga menjunjung nilai-nilai keadilan di dalam Pancasila, kemanusiaan yang adil dan beradab itu kita harus jaga juga. Pasal-pasal yang ada harus bermuara kepada ketuhanan yang Maha Esa. Begitupun budaya harus diatur dengan ketuhanan yang Maha Esa. Nah, kesempatan ini saya melihat ada ketidakadilan yang sudah terjadi sangat lama. Dan keadilan ini sangat mahal, sangat langka. Karena keadilan hanya milik, mohon maaf, tanda petik ya kepentingan yang penguasa saja yang merasa adil gitu. Sementara ini kita rakyat Indonesia ini luar biasa merasakan saat ini begitu pedihnya kita mengantri minyak goreng. Kemudian juga begitu pedihnya kita harus segala sesuatunya dengan BPJS. Kemudian dari kita lagi sibuk-sibuknya mengurusin kehidupan kita ini, kok ada sumber-sumber kegaduhan yang nggak selesai-selesai saya melihat. Karena mohon maaf, urusan penistaan agama, dugaan penistaan agama nggak mesti yang nggak paham agama ataupun di luar agama Islam. Nggak ada jaminan anak kiai nggak menista agama. Anak pesantren nggak menista agama, nggak ada jaminan. Mau murtad kek, mau mualaf, nggak ada jaminan, saudara. Karena saya melihat justru track record daripada Gus Yakut ini sudah membuat gaduh, dan itu diakui oleh MUI. Sudah berapa kali membuat gaduh, bahkan mohon maaf lahir batin, NU sendiri dibuat gaduh. Dengan menyatakan bahwa Departemen Agama hadiah negara buat NU, ini membuat gaduh. Jangankan yang di luar daripada NU, yang di NU sendiri menyatakan pernyataan, artinya harus ada teguran. Nah kita ini saudara, saya juga melaporkan, mohon maaf saya klarifikasi, saya mendampingin pelapor. Dari KUHP apa mendampingin pelapor, justru beda alasannya kalau dengan locus delicti, yang juga jurisprudensinya padahal nggak sesuai dengan apa yang ada. Nah ini juga kita mendampingin pelapor dari KUHP apa, Koalisi Ulama Habaib Anti Penodaan Agama, yang terbentuk memang Indonesia ini kita melihat sudah darurat penista agama. Sudah jauh daripada keadilan yang nggak selesai-selesai dari tahun 2016. Ketika saya orang yang pertama melaporkan Ahok itu nggak pernah dipersyaratkan untuk meminta fatwa MUI. Ini yang kemarin kita mendampingin, tahu-tahu kita disuruh untuk datang ke MUI minta fatwa. Ini kan aneh gitu. Dari mana legal standingnya kita minta kepada MUI? Nggak ada berkas bukti lapornya, kita ditolak. Dengan alasan yang nggak masuk akal. Padahal kejadian ini, yang mohon maaf ya, aku luar biasa ini. Sudah membuat gaduh yang memang saya melihat diduga hobinya membuat gaduh. Dan memang dipasang yang orang membuat gaduh seperti ini. Ahok dibela. Itu Sunan Kalijaga, sunan-sunan yang lain. Mulia perjuangan pengorbanannya, Ahok diberikan gelar Sunan Kalijodo. Ini sudah membuat gaduh, apa-apaan ini. Seharusnya seorang pemimpin bijaksana. Jangan membuat gaduh seperti ini. Dan saya melihat ini, Indonesia sudah darurat penista agama. Karena kenapa nggak ada penegakan hukum? Dari zaman Soekarno tahun 1965, setelah diletakkan Undang-Undang Nomor 1 PNPS dari 1965, boleh dikatakan hampir tidak ada penistaan agama. Di zaman Soeharto nggak ada penistaan agama kecuali Arswendo Atmawiloto dihukum maksimal 5 tahun, itu ada efek jerah. Di zaman SBY nggak ada penistaan agama kecuali Eden dan Ahmad Musadik dihukum maksimal 4 tahun. Kenapa 4 tahun? Mesti 5 tahun karena taubat. Ahmad Musadik tobat, cuman tidak mengakui syarat Islam. Akhirnya dihukum 4 tahun. Ada efek jerahnya dan dipenjara. Tapi ketika zaman rezim ini luar biasa. Setelah Ahok nggak kelak. Sudah dilaporkan saja begitu luar biasa. Dilaporkan saja masih banyak, apalagi nggak dilaporkan. Sudah negara ini ditenggelamkan oleh penista agama, saudara. Pancasila sudah tidak ada artinya. Sehingga unsur ketuhanan Maha Esa, akhirnya ini mereka pangkas, mereka hilangkan. Kenapa? Karena sudah lumpuh ketuhanan Maha Esa. Maka timbullah, saudara,
Mohon maaf, maka timbullah mereka merasa sudah lemah ketuhanan Maha Esa, maka muncullah RUU-HIP untuk mengganti Pancasila. Pancasila ingin diganti ketika itu dengan Trisila. Unsur ketuhanan ditaruh nomor 3. Dengan catatan Tuhan yang berkebudayaan. Kurang lebih seperti itu. Bahkan lebih gila lagi ingin diganti dengan Ekasila. Unsur ketuhanan dibuang menjadi gotong royong. Bahkan lebih gila lagi sudah di RUU-HIP. Dibuang itu yang namanya TAP MPRS nomor 25 tahun 1966. Pelarangan Marxisme, komunisme, Leninisme. Mereka ingin pangkas. Nah ini adalah kenapa kita melihat ada manajemen yang sengaja di manajemen konflik terus menerus. Sehingga Indonesia dibuat gaduh. Nggak belum pernah terjadi ulama dengan ulama berhadap-hadapan. Habaib main mohon maaf nih ada Habib Zaid berhadap-hadapan dengan Habaib. Bisa saling melaporkan, bisa saling mencari. Hebat ini yang mengadu domba bangsa kita sudah. Kita menjadi korban yang harus berserang-serangan. Ada aktor intelektualnya di sini berarti. Siapa lagi kalau bukan mohon maaf kepentingan oligarki. Kan harus dipersamakan. Ideologi oligarki ini sangat bertentangan dengan Pancasila. Karena oligarki ini dibawa dari kepentingan luar. Dan saya mengutip dari pernyataan Kiai Said Agil Siraj. Jangan ganggu politik Cina. Itu menjadi pegangan saya sudah. Dan Kiai Haji Said Agil Siraj itu juga menyatakan bahwa negara ini sudah dikuasai oligarki. Dan mohon maaf lahir batin Kiai Said Agil Siraj juga yang menyuruhkan untuk adzan bersuara keras, saudara. Ini jelas yang nyata, saudara. Jadi kita sampai saat ini prihatin. Yang kita di sini sudah terus berhadap-hadapan. Dan mohon maaf, mungkin dugaan saya mungkin salah. Terus kita diadu domba sehingga kelar-kelar. Indonesia menjadi status quo sehingga keributan di mana-mana. Nah, negara darurat belum lagi dilanda pandemi, akhirnya timbul perpanjangan masa jabatan. 2 tahun, kalau perlu 3 periode, karena Indonesia selalu berkonflik, darurat, ini yang luar biasa, nggak selesai-selesai. Maka kegaduhan itu adalah menyerang konstitusi. Kegaduhan itu, saudara, menyerang aturan yang ada. Yang menyerang agama diserang, Pancasila diserang, kemudian juga konstitusi diserang. Di mana konstitusi bisa merampok? Yaitu hak demokrasi bangsa yang harusnya pemilu ini harus diselenggarakan 2024. Tapi dengan kekuasaan yang begitu otoriter, kita dipaksa nanti kemungkinan. Yang mudah-mudahan salah, mudah-mudahan 2024 ini bisa diselenggarakan pemilu. Nggak jadi diperpanjang 2 tahun, nggak jadi sampai 3 periode. Kenapa biar selesai? Kita ini sudah selesai. Saya sudah berkomunikasi dengan manapun untuk rekonsiliasi nasional. Bukan kita nggak ada itikat baik. Kita yang sudah dikorbankan, sudah. Ini rezim yang luar biasa. Baik, Pak. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum.